Apa sebenarnya ambalat itu? Ya, ini bukan sebidang tanah. Anda tidak akan menemukannya di peta wisata biasa. Ambalat adalah blok laut. Ini adalah hamparan air yang luas yang terletak di Laut Sulawesi di lepas pantai timur Kalimantan. Blok laut ini meliputi area seluas lebih dari 15.000 km persegi. Letaknya di persimpangan maritim antara Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan negara bagian Sabah, Malaysia. Lokasi inilah yang justru membuatnya menjadi titik perselisihan. Ini adalah ruang di mana kepentingan dua negara tetangga tumpang tindih, menciptakan teka-teki geopolitik kompleks yang belum sepenuhnya terpecahkan. Selama berabad-abad, para pelaut dan nelayan dari kedua negara telah melayari perairan ini. Namun, apa yang ada di bawah ombak telah mengubah ruang bersama ini menjadi zona sengketa. Masalahnya bukan tentang permukaan air, tetapi apa yang sudah di kedalaman lautnya. Mengapa blok air khusus ini memicu perasaan yang begitu kuat? Jawabannya sederhana, sumber daya. Ambalat diyakini mengandung cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Perkiraan menunjukkan bahwa blok tersebut dapat menyimpan ratusan juta barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam. Bagi setiap negara, mengamankan sumber daya semacam itu adalah masalah kepentingan ekonomi yang sangat besar. Ini berarti keamanan energi, sumber pendapatan nasional yang stabil, dan, jujur saja, dorongan signifikan bagi perekonomian. Di era harga energi global yang berfluktuasi, memiliki kendali domestik atas sumber daya sebesar itu adalah keuntungan strategis yang tidak akan diserahkan oleh negara manapun dengan sukarela. Selain emas hitam, ambalat memiliki nilai strategis militer dan keamanan. Kendali atas wilayah maritim ini berarti kendali atas jalur laut yang vital. Bagi Indonesia, negara kepulauan, menjaga kedaulatan atas perairannya adalah prinsip dasar identitas nasionalnya, yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Konflik ini juga sangat terkait dengan kebanggaan nasional dan kedaulatan. Akar konflik ambalat dapat ditelusuri kembali ke tahun 1979. Ini adalah tahun di mana Malaysia menerbitkan peta baru perairan teritorial dan landas kontinennya. Peta ini secara sepihak memasukkan sebagian besar dari apa yang dianggap Indonesia sebagai wilayah maritimnya di Laut Sulawesi, termasuk wilayah yang sekarang dikenal sebagai ambalat. Tindakan ini segera diprotes oleh Indonesia, yang melihat peta tersebut sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatannya. Pada awalnya, protes tersebut terutama bersifat diplomatik. Nota-nota dipertukarkan, dan pertemuan-pertemuan diadakan, tetapi ketidaksepakatan mendasar mengenai garis batas telah ditetapkan, menanam benih-benih konflik di masa depan. Situasi tetap relatif tenang selama lebih dari 2 dekade. Sengketa membara di bawah permukaan hubungan bilateral yang ramah. Namun, masalah ini muncul kembali dengan kuat pada awal tahun 2000-an. Pemicunya adalah pemberian konsesi eksplorasi di wilayah sengketa. Pada tahun 2005, Malaysia memberikan kontrak eksplorasi kepada perusahaan minyak dan gas Petronas untuk blok yang disebutnya Blok ND6 dan Blok ND7, yang tumpang tindih secara signifikan dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur milik Indonesia. Indonesia telah memberikan kontrak untuk Blok Ambalat kepada perusahaan Italia Eni dan perusahaan Amerika Unocal. Langkah Malaysia ini dilihat oleh Jakarta sebagai provokasi serius. Keputusan komersial ini meningkatkan sengketa dari ketidaksepakatan diplomatik menjadi kebuntuan yang tegang. Kedua negara mulai meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut. Kapal-kapal angkatan laut dan jet tempur Indonesia dan Malaysia mulai berpatroli di perairan yang disengketakan, menyebab serangkaian pertemuan yang tegang. Media di kedua negara memperbesar situasi, memicu sentimen nasionalis di kalangan masyarakat. Konflik ini tidak hanya bersifat teoretis, telah terwujud dalam insiden-insiden nyata. Salah satu fakta paling signifikan adalah seringnya kehadiran kapal militer dan penegak hukum dari kedua negara di area laut yang sama. Misalnya, pada tahun 2005, di puncak ketegangan, kapal perang Indonesia dan Malaysia terlibat dalam tabrakan kecil, sebuah peristiwa yang disebut sebagai insiden sentuhan. Meskipun tidak ada tembakan yang dilepaskan, ini menyoroti bahaya nyata dari kapal bersenjata dari dua negara berbeda yang beroperasi dalam jarak dekat dengan perintah dan klaim yang bertentangan. Fakta kunci lainnya adalah dasar hukum klaim masing-masing negara. Klaim Indonesia berakar pada prinsip negara kepulauan UNCLOS 1982.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berpendapat bahwa batas maritimnya harus ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluarnya, menciptakan garis pangkal lurus, landas kontinen, dan oleh karena itu Ambalat dipandang sebagai perpanjangan alami dari daratannya. Malaysia, bagaimanapun, menolak interpretasi ini. Malaysia mendasarkan klaimnya pada prinsip landas kontinen yang membentang dari pantainya sendiri di Sabah. Insiden-insiden tidak terbatas pada kapal angkatan laut. Nelayan dari kedua negara seringkali terjebak di tengah tarik-menarik geopolitik ini. Ada laporan tentang nelayan Indonesia yang ditahan oleh otoritas maritim Malaysia karena diduga menangkap ikan di perairan Malaysia, dan sebaliknya. Insiden-insiden ini secara langsung memengaruhi mata pencarian masyarakat pesisir yang telah menangkap ikan di perairan ini selama beberapa generasi, jauh sebelum perselisihan dimulai. Bagi mereka, garis-garis tak terlihat di peta telah menciptakan kesulitan nyata, mengubah arah penangkapan ikan tradisionalisme mereka menjadi zona ketidakpastian dan risiko. Sikap pemerintah Indonesia terhadap Ambalat konsisten dan tegas. Posisi resminya adalah Ambalat secara tegas merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Frasa harga mati sering digunakan dalam retorika politik untuk menggambarkan tekad bangsa untuk mempertahankan wilayahnya. Presiden Indonesia berturut-turut, dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan saat ini, telah menegaskan kembali posisi ini. Pemerintah Malaysia juga mempertahankan posisi yang sama tegasnya. Dari sudut pandang mereka, daerah yang mereka sebut Blok ND6 dan ND7 adalah bagian yang sah dari landas kontinen mereka. Seperti yang digambarkan pada peta mereka tahun 1979. Para pejabat Malaysia secara konsisten menyerukan penyelesaian melalui negosiasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Opini publik dan media memainkan peran penting dalam membentuk sikap pemerintah di kedua negara. Di Indonesia, isu Ambalat sering memicu gelombang semangat nasionalis. Media memberikan liputan luas tentang setiap pelanggaran Malaysia yang dirasakan, yang pada gilirannya memberikan tekanan besar pada pemerintah untuk bertindak tegas. Tekanan publik ini membatasi fleksibilitas pemerintah dalam negosiasi, karena setiap kompromi yang dirasakan dapat dibingkai sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional. Terlepas dari manuver militer dan retorika yang memanas, jalur utama yang dipilih untuk menyelesaikan konflik Ambalat selalu diplomasi. Sejak ketegangan memanas pada tahun 2005, Indonesia dan Malaysia telah mengadakan banyak putaran pembicaraan bilateral. Negosiasi ini seringkali bersifat teknis dan melelahkan, melibatkan tim diplomat, ahli hukum, dan hidrografer. Tujuannya adalah untuk menemukan formula yang saling disepakati untuk menarik batas maritim. Namun, setelah lebih dari 15 tahun dan puluhan pertemuan, kesepakatan akhir masih sulit dicapai. Jalan ke depan terletak pada diplomasi yang gigih dan tulus. Lambatnya negosiasi bisa membuat frustrasi, tetapi itu jauh lebih baik daripada alternatifnya. Para pemimpin di kedua belah pihak harus terus menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog, terlindung dari tekanan manuver politik jangka pendek. Fokusnya harus pada pencarian solusi yang saling menguntungkan, mungkin melalui pengembangan bersama atau pengaturan kreatif lainnya, yang menghormati martabat dan kepentingan kedua negara. Kekayaan di bawah perairan Ambalat bisa menjadi sumber kemakmuran bersama daripada benih perpecahan abadi. Pada akhirnya, Indonesia dan Malaysia berbagi lebih dari sekadar perbatasan. Mereka berbagi sejarah, budaya, dan masa depan di Asia Tenggara. Kekuatan kawasan kita bergantung pada kemampuan anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan saling menghormati. Mari kita bekerja menuju masa depan di mana Laut Sulawesi dikenal bukan karena konflik, tetapi karena kerjasama, simbol bagaimana dua negara besar dapat menegakkan kedaulatan mereka sambil membangun perdamaian abadi.